Oke, kita balik lagi putar mic-nya. Nih yang saya mau tanyakan nih, ke Kak Vincent lagi deh. Boleh dong kasih tips kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin mau merintis usaha atau membangkitkan semangat buat mereka supaya ayo kita berwirausaha. Silakan Kak. Oke, kalau dari secara saya pribadi ya, untuk ceritanya awal kok bisa berpikiran untuk memulai bisnis sejak dini mungkin ya, itu lebih ke coba cari passion dan pekerjaan apa yang kita mungkin secara pribadi itu suka ngerjain. Kenapa? Karena ketika kita suka ngerjain satu hal itu nggak akan kerasa ke depannya gitu loh. Akan secara have fun aja jalannya gitu. Kalau menurut saya pribadi, tipsnya adalah cobalah semua hal selagi kita masih bisa nyoba berbagai macam hal gitu sih. Oke, luar biasa ya. Bijak sekali, tepuk tangan dulu dong. Ini masih mahasiswa tapi sudah bijaknya ngalahin saya ya. Mbak Tiwi catat namanya. Catat ya, kita tandai ya. Oke, jadi passion, apa yang kita sukai, apa yang itu mungkin karunia berkat yang udah dikasih Tuhan buat kita, ya kita coba pergunakan itu untuk usaha, untuk memberkati diri kita sendiri, bahkan mungkin orang lain gitu ya dari Kak Vincent. Luar biasa loh. Lanjut nih, sekarang pertanyaannya beda. Anda udah mikirin jawaban itu ya Kak ya? Beda dong, Ketahuan beda. ya. Ketahuan, saya baca, udah mikirin juga ya. Enggak dong, variatif dong pertanyaannya. Apa ya? Oke Kak Clarissa, kan sekarang ini Pattaya udah banyak cabangnya. Itu kan bukan franchise ya? Tapi itu dikelola pribadi semua. Iya, betul. Hanya saja memang penempatannya beda-beda untuk pasarnya beda-beda. Iya. Nah, dimulai dari yang dulunya jualan di kantin sekolahan sampai sekarang punya anak cabang gitu ya. Bahkan punya karyawan. Gimana nih manajemennya? Kan anak FEB nih, silakan dong dibagi tipsnya. Silakan Kak. Oke, pada saat dulu itu memang pas jualan di kantin itu memang benar-benar masih dijaga sendiri ya. Tapi setelah menambah beberapa cabang kita nggak mungkin untuk membelah diri juga kan. Sehingga kita merekrut karyawan untuk berekan kerja bersama gitu. Nah, untuk memanajemen karyawan sendiri, terutama untuk mahasiswa ini sebenarnya gampang-gampang sulit gitu ya. Banyak plus minusnya. Karena yang saya rasakan anak kuliah itu kebanyakan tuh nggak butuh duit sebenarnya. Terus butuh apa Kak? Butuh pengalaman dan mengisi waktu luang. Kebanyakan kalau pas interview jawabannya pasti seperti itu, gitu. Jadi ada yang emang kalau misalnya ada aturan itu ditaati, ada yang aku kan nggak butuh gitu loh, suka-suka, masih suka-suka. Nah tantangannya di situ sebenarnya untuk membentuk mahasiswa sendiri itu bagaimana caranya mereka untuk bisa siap nantinya untuk bekerja di pekerjaan yang benar-benar akan mereka apply gitu. Jadi saya pribadi lebih suka untuk menerima karyawan yang memang belum ada pengalaman dalam bekerja karena saya lebih suka meng-create orang tersebut untuk bisa lebih menaati aturan, kemudian bisa untuk membuat orang tersebut itu tuh terbiasa bekerja dengan berkuliah kayak gitu. Oke, berarti Gitu. tidak hanya ilmu untuk jualan doang yang diajarkan Iya. sama Pattaya and Team ya, Iya. tapi bagaimana membentuk kepribadian, personality. Betul. Wow, luar biasa. Dan ini FEI, ini karyawannya mahasiswa ya Kak ya? Yes. Luar biasa 90% itu mahasiswa 90% mahasiswa kita semua. Makanya kalian jangan heran ya kalau di cabang sini ketemunya teman sendiri, di cabang sana ketemunya teman sendiri. Karena saya kayak gitu Kak. Jadi loh kamu gitu ya. Karena memang memberdayakan mahasiswa juga ya, berdasarkan pengalaman gitu ya Kak ya. Iya. Luar biasa nih, dari pengalaman terus bisa memberdayakan mahasiswa. Pattaya Jaya. Oke, kita lanjut. Jadi saya mikir pertanyaan ya. Oke, pertanyaan untuk Kak Wida. Nggak susah Kak, 1+1. Enggak ya. Nah, dalam bisnis kan up and down ya Kak ya. Apalagi kalau rasa
kadang-kadang saya percaya kalau beda tangan itu beda rasa gitu ya Kak ya. Nah mungkin kalau Kak Wida ini lagi konsentrasi atau lagi nggak mood untuk ngerjain, pernah nggak sih Kak dapat pengalaman komen negatif atau mungkin komplain daripada customer? Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Silahkan. Oke, kalau di bisnis bakery, luckily, untungnya segala sesuatu itu ditimbang sampai gramasi terendah. Maksudnya jadi, apa itu? misalnya bikin kroket, sesepele garamnya itu berapa, itu bukan dalam bentuk sendok makan atau diicip-icip, tapi dalam bentuk gramasi. Sesepele misalnya harus 7,5 gram, itu ya ditimbang 7,5 gram. Jadi dengan begitu mengakali yang lagi ngicip-ngicip, lagi flu masuk angin, lagi mati rasa sama lagi happy dapat door prize, dapat sesuatu yang membahagiakan, rasanya tetap sama karena semua dalam bentuk gramasi. Dan akhirnya itu bisa distandarisasi karena saya percaya gini ya, kita usaha rasanya berdoanya menjadi semakin besar, semakin berdampak. Kalau semua dipegang sendiri, dikerjakan sendiri, standarnya sendiri kan nggak bisa. Akhirnya memang harus dibuat standar operasional sampai ke dalam hal resep juga. Jadi semua bahan yang ada, semua kue yang keluar dari dapur Wida itu standarized. Artinya semudah ini, besok itu ada pesanan Satya Wacana pengukuhan guru besar. Setiap gram roti isian roti itu saya timbang satu-satu. Jadi Sedetail itu ya? sedetail itu. Jadi nggak ada yang mungkin gini, besok hari ini dapat roti isi coklat banyak, besoknya lagi dapat isi coklat kok nggak sebanyak yang kemarin karena selisih gram untuk isian cuma 1 sampai 2 gram. Jadi di detail sesedetail itu. Apakah dengan begitu nggak ada masalah? Tetap pasti ada masalah karena kita berhadapan dengan SDM yang kalau ada yang lagi balelo, lagi nggak ikut standar, akhirnya keluarlah hal-hal yang tidak standar ke customer. Pasti ada komplain, apalagi ketika kita berharap semakin besar, tetap ada hal-hal yang harus kita kelola dengan masalah-masalah itu. Tetapi ya menurut saya kadang itu customer ketika komplain yang dibutuhkan cuma didengar aja sih masalahnya apa, diusahakan solusi yang terbaik. Intinya adalah menurut saya customer itu yang penting dia merasa aku tuh penting, masalahku tuh penting, aku tuh didengarkan, biasanya sih berakhir dengan baik. Apakah selalu baik? Saya rasa ketika kita berusaha dengan sebaik mungkin menjadikan dia sadar bahwa dia penting, masalahnya itu penting, komplainnya itu penting, ketika itu tidak terjadi ya we've already do our best gitu aja. Oke, jadi kalau Kak Wida ini kan karena sangat detail gitu ya, sebelum dikomplain diantisipasi dengan cara detail itu tadi, ditakar dengan sesuai, antisipasi ya Kak ya, lebih ke antisipatif. Tapi kalau toh misalnya ada komplain, bagaimana cara mendengarkan konsumen gitu ya, atau pelanggan untuk menyelesaikan masalahnya dengan sebaik mungkin. Luar biasa, ini pelajaran buat kita semua ya, selesaikan dengan kepala dingin, bukan kepala batu. Oke lanjut deh. Kak Bovli dan juga Kak Kerns, bagaimana sih tipsnya untuk mahasiswa yang lainnya yang mungkin merasa dirinya punya skill, punya kemampuan, punya mungkin bakat untuk memulai usaha tapi masih ragu. Kasih tips biar nekat itu tadi dong, silakan. Mungkin tipsnya simpel aja sih sebenarnya. Kan pasti kita semua pernah dengar nih, kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan. Amin. Salah satu syarat kita sukses adalah kita pernah mengalami kegagalan. Nah banyak orang yang pernah dengar, tapi hanya sedikit yang berani ngelakuin. Nah pesanku buat para mahasiswa yang belum berani ngelakuin ya, cobalah menjadi salah satu orang yang berani. Yang penting modalnya berani dulu, jangan takut gagal. Ya, kalau dari aku itu. Dari Anda juga dong Kak, biar adil. Kalau dari saya mungkin buat teman-teman kadang kalau belum berani mengambil keputusan untuk membuat usaha itu kan alasannya karena nggak pede atau mungkin karena
nggak yakin dengan skillnya, mungkin dari saya sama kayak kakak yang sebelumnya, itu teman-teman bisa memperbanyak skill. Mungkin kalau ada orang bilang keluar dari zona nyaman, jujur saya kurang setuju. Kenapa tuh? Mungkin lebih tepatnya perluaslah zona nyaman kalian. Oke, gitu. perlebar sayap Iya, ya. perluas zona nyamannya. Karena kalau kita kerja dengan kondisi yang tidak nyaman, itu kan tidak enak. Jadi karena kalau kondisi kita, zona nyaman kita lebih luas, kita nyaman mengerjakan apapun, nah itu akan lebih pede, akan lebih yakin mengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kelima narasumber kita yang udah luar biasa memberikan informasi, memberikan sharing ya. Nah sekarang gantian deh kalau gitu. Bukan saya lagi yang tanya, saya pusing mikir pertanyaan. Saya akan mengizinkan teman-teman yang ada di sana atau dimanapun untuk mungkin masih ada yang penasaran sama Dapur Wida, sama digital advertising itu seperti apa, sama Pattaya bahkan sama software ya. Kemudian disinilah kesempatan kalian untuk bertanya. Jadi yang ada di sana mana suaranya? Silakan buat yang mau bertanya, boleh angkat kaki, bukan ya, boleh angkat tangan. MC ini langsung kaget. Silakan. Siapa yang mau nanya? Parah sih kalau nggak ada yang nanya ya. Oke, sebutkan nama NIM enggak ya? Jangan sampai MC yang nanya nih. Iya nih, MC-nya Bahaya. nih. Jangan lupa ya, MC juga siapin pertanyaan sebelum saya tanya. Oke, mau berapa pertanyaan? Ada yang mau bertanya nggak guys? Oh ada, mantap. Oke, silakan. Dia mikir daripada MC yang banyak bacot, lebih baik ini nanya dia. Good. MC-nya harus lebih ini dong, persuasif. Oke, silakan. Cek. Baik, selamat sore teman-teman semua. Sore. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Syebul Haq dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Yang ingin saya tanyakan kepada narasumber, kakak narasumber yang ada di depan semua, berhubung saya dari manajemen, yang ingin saya ketahui itu terkait dengan sistem pengendalian manajemen apa yang diterapkan oleh kakak-kakak semua dalam bisnis yang dijalani saat ini. Mungkin seperti itu Kak, terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, pertanyaannya brilliant. Aduh keren banget ya Kak, merinding aku nengoknya Kak. Saya aja nggak bisa jawab karena saya nggak punya usaha. Saya usahanya usaha melupakan kakak MC. Oh kalau saya usaha mencintai Kak. Oh gitu. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ada. Kalau bertanya dapat hadiah. Iya. Apa? Hadiahnya apa? Apa? Oh tenang. Apa? Rahasia Serius. dong. Saya udah tanya banyak loh dari tadi. Gak nanya Kak, ya ampun serius dah. Oke, ada Hadiahnya lagi? itu ada. Mercedes, bayangan aja. Oh gitu, ya. Itu ada lagi Kak? Ada, oh. Udah stres juga dia aku ngebacot Kak. Iya, nggak apa-apa. Nggak sia-sia. Selamat sore para narasumber. Terima kasih buat kesempatannya untuk saya bertanya. Jadi saya ingin menanyakan sesuatu. Jadi terkadang saat kita memulai usaha, kita kan juga tidak semua modal dari kita sendiri. Terkadang kita juga memanfaatkan dari investor seperti itu. Nah, menurut para narasumber nih, mana yang lebih kita utamakan, kepentingan bisnis itu sendiri atau kepentingan investor? Jadi misal di kondisi seperti ini, di bisnis kita itu memiliki peluang yang sangat baik, namun sedangkan investor kita itu sudah menginginkan untuk pengembalian uang tuh yang gede gitu loh. Padahal kalau kita memanfaatkan peluang itu kan juga gampangnya dividen yang kita bagi itu tidak besar seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi hal itu, mana yang harus kita lakukan, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah bisa diterima pertanyaannya. Terima kasih buat kedua penanya kita ya. Kakak MC, good job. Iya. Terima kasih. Keren-keren Kak, aduh mantap. Iya, saya aja nggak bisa jawab. Alah gaya Kak. Iya nggak bisa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama tadi tentang manajemennya ya. Karena kebetulan adik-adiknya Anda berdua. Oke, boleh silakan dijawab duluan. Yang mana? Jangan rebutan kakak-kakak. Kak, siapa nih? Oke, silakan. Cek, oke. Saya ekonomi, sekarang sebutannya ekonomi bisnis ya? Iya.
Zaman saya ekonomi akuntansi, jadi saya lulusan akuntansi, saya taunya manajemen keuangan. Dan ini saya terapkan di usaha saya sejak awal. Artinya orang berpikir kalau usaha itu yang penting modalnya besar. Buat saya usaha itu yang penting kamu merencanakan. Konon kabarnya ada quotes bilang gini, ketika kamu gagal merencanakan sesuatu, sebenarnya kamu sedang merencanakan kegagalanmu. Jadi sesepele, saya tuh suka orang accounting soalnya ya. Saya tuh suka bikin anggaran, bukan anggaran, prediksi penghasilan saya 1 tahun. Kemudian kalau anak kuliah itu kan dapat kiriman dari orang tua ya, sudah punya bayangan setiap bulan dapat berapa dari orang tua. Kalau orang usaha punya bayangan setiap bulan aku laba bersih berapa. Saya suka bikin forecasting pendapatan 1 tahun ke depan, kemudian dari uang itu saya pecah-pecah, oh berarti bulan sekian saya bisa nambah mesin, oh berarti bulan sekian saya harus masih bisa investasi apa, atau oh ternyata saya harus saving lagi nih karena saya punya planning sesuatu lagi ke depan gitu. Jadi kalau saya dalam manajemen itu yang penting apa sih zaman dulu Bu dosen ini tahu ada planning, actuating, apa sih controlling, kemudian setelah controlling dicek kemudian planning lagi. Jadi yang paling pertama ini planning tadi tuh ya. Karena quotes itu tadi ya. Kalau kita gagal merencanakan sesuatu sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan itu sendiri. Oke, terkait pertanyaan yang kedua Kak, boleh sekalian dijawab juga bagaimana apakah dulunya ini kalau usaha pribadi mungkin tidak berhubungan dengan investor ya? Atau seperti apa kalau di Dapur Wida itu sendiri manajemennya? Oke, saya sejak awal memang merintis dari benar-benar seadanya. Saya dan suami bukan dari background orang yang berlimpah dana. Kami sama-sama background dari orang yang kerja pagi pulang petang, penghasilan mau dibilang pas-pasan kok iya gitu. Jadi kami betul-betul memanage dari yaitu tadi, karena menurut saya segala sesuatu itu dari perencanaan. Kadang kita tuh pengennya yang besar-besar, tetapi kita lupa kekuatan kita belum sampai sebesar itu. Jadi memang perlu menapakinya sesuai dengan besaran tangan kita hari ini. Kalau besaran tangan kita hari ini ya bisanya ngerjainnya ini, ya mari kita berpuas diri dengan itu. Nah kalau hubungannya sama investor, hari ini Dapur Wida memang akhirnya sudah punya investor. Investor dalam arti ini bukan investor ya. Kami hari ini kan sudah mulai bangun pabrikan yang secara dana tidak mungkin kami kerjakan sendiri. Kami akhirnya ambil pendanaan dari bank. Pertanyaannya gimana nih ketika berbeda ekspektasi antara kita dan investor. Sekali lagi ya, duit itu musuh. Duit itu bisa jadiin sahabat jadi musuh, bisa jadiin saudara jadi musuh, tapi bisa jadiin musuh jadi sahabat gitu. Karena ya itu tadi menurut saya segala sesuatu itu enaknya kalau jelas tertulis. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Kalau mengenai duit itu gitu ya, jangan ada dusta di antara kita. Ketika kamu berjanjian sesuatu, bersepakatlah, oh kamu kasih uang saya misalnya 10 juta, oke akan saya kelola. Dengan catatan akan terjadi A, berarti dapatnya ini, terjadi B, dapatnya ini, terjadi C, dapatnya ini. Kalau begini itu enaknya dari awal detail. Begitu. Oke, jadi keuntungan orang-orang yang berpikir visioner ke depan dan juga detail ya. Bukan cuma nimbang garam sama gula aja, tapi keuangannya juga ditata detail ya. Beginilah kalau kita berbicara dengan lulusan FEB. Oke lanjut yang masih sama-sama FEB-nya Kak Clarissa gimana? Pertanyaan yang pertama dulu ya, tadi manajemen, kemudian nanti investornya. Silakan. Menanggapi yang tentang manajemen tadi, karena saya juga sama seperti Mbak Wida, saya lulusan akuntansi, jadi saya belajarnya pada saat itu memang manajemen keuangan yang difokuskan ya. Jadi kalau misalnya contohnya saya berjualan es nih. Nah es itu tuh ada musimnya. Kalau kita di Indonesia kan yang ada musim hujan, musim panas gitu ya. Nah ketika misalnya kita memasuki musim panas, kita harus saving sebanyak-banyaknya untuk
istilahnya apa ya Mbak? Untuk menambal ketika nanti omsetnya turun di musim hujan gitu. Jadi kita harus memang benar-benar berplanning ke depan untuk hal apa, hal terburuk apa yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Nah, ketika misalnya kita memiliki planning itu tadi, kita juga bisa melihat dari setiap penjualan setiap bulannya itu juga ada pembukuan tersendiri. Momen apa yang menaikkan penjualan? Misalnya ketika ada promo, ketika kita membayar paid promote, nah itu bisa kita gunakan untuk senjata kita untuk misalnya menaikkan omset itu sendiri. Jadi planning dan recording itu dibutuhkan pada saat kita menjalani suatu usaha. Kayak gitu sih Mbak. Oke, berarti pakai planning juga ya, Iya, sama ya. sama. Jadi harus ada perencanaan dulu di awal, kalau enggak hancur ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua tentang modal tadi ya. Jadi saya itu memulai Pattaya Corner itu hanya dengan modal 700.000 aja gitu. 700.000 guys. Iya 700.000, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau memulai bisnis itu nggak harus yang wow, nggak harus yang prepared well. Jadi itu kalian harus punya tekad yang kuat dan juga konsisten untuk apa yang telah kalian mulai gitu. Jadi jangan yang nyoba ini nggak jadi terus menyerah, nyoba ini lagi nggak jadi menyerah. Kalian belum benar-benar all out dalam mencoba bisnis itu gitu, jadi harus konsisten. Nah pada saat dimulai dengan 700.000 itu sendiri, untuk modal meja aja itu udah 500.000. Jadi yang lainnya itu hanya pernak-pernik sederhana yang kita bisa aplikasikan untuk menjadikan jualan kita tuh menarik. Gimana caranya? Waktu itu dan sampai sekarang pun media sosial masih berperan penting ya dalam berbisnis gitu. Jadi kita memanfaatkan media sosial yang secara gratis, ibaratnya hanya modal paket data kamu udah bisa promo kemana-mana kan kayak gitu. Jadi karena ini bisnis pribadi juga, saya pada saat itu memang investornya ya orang tua gitu, Orang tua ya. ngutang dulu ke orang tua sebesar 700.000 itu tadi, dan sampai sekarang pun, sampai hari ini pun dengan bertambahnya cabang itu juga tidak, kita nggak untuk open investor tapi memang dari keuntungan yang kita dapat sendiri kayak gitu. Itu lebih, kalau misalnya dibilang keuntungan untuk saat ini itu lebih beruntung daripada ini kan belum yang bisnis gede banget se-Indonesia gitu ya. Kalau misalnya untuk pada saat ini ya ini sudah cukup menguntungkan gitu daripada kita harus pusing untuk bagi duit dengan investor gitu sih. Harapannya semoga ya bisa merajalela ke luar Jawa nih. Amin, Dapur Wida Pattaya, amin. software development-nya juga, digital advertising-nya. Lanjut, masih ada 2 yang belum jawab ya. Sabar yang nanya ya. Siapa nih? Siapa dulu ya? Kak Vincent dulu deh. Gimana? Silahkan dijawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Silahkan. Oke, mungkin dari pertanyaan pertama bagaimana manage bisnis mungkin ya. Kalau sepengalaman saya dari awal memulai hingga sekarang ini, yang paling penting adalah relasi kita. Gimana cara kita membangun relasi dengan calon klien kita, gimana kita relasi dengan bahkan teman kita sendiri untuk membentuk sebuah satu tim. Apalagi saya di digital advertising ini yang pastinya butuh sebuah tim ya yang dibangun dari awal gitu ya. Kalau menurut saya yang paling penting dalam manage bisnis itu yang pertama yaitu relasi itu sendiri. Karena begitu kita punya relasi di sana sini pasti mau buka pintu manapun itu akan dipermudah gitu. Makanya ada istilah kan orang dalam gitu. Orang dalam. Iya. Kekuatan orang dalam. Oke. Gitu. Mungkin itu sih. Itu sudah langsung dijawab ya pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk digital advertising memang modalnya apa sih Kak? Kalau boleh tahu nih ya. Mungkin agak berbeda ya dari Pattaya dan tadi. juga Dapur Wida. Karena kita bergerak di dunia digital, sebenarnya kita tidak berkaitan dengan investor. Tapi mungkin kedepannya pasti adalah momen di mana investor ingin
kasih invest ke bisnis kita. Tapi sampai sekarang ini kita mulai dari bisnis model yang kita kerjakan dari project-project klien kita sendiri. Mungkin tentang investor ini itu lebih kepada orang-orang yang nanti menjadi tim kita secara bergerak dalam digital advertising gitu. Karena dalam usaha digital itu sebenarnya modal itu bisa dibilang sangat-sangat minim dan berbeda dengan bisnis secara offline gitu. Oke, jadi modalnya memang minim. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau minim modal, bisa nih pakai digital gitu ya, software gitu ya. Ini sama juga nih, saya mau nunggu jawaban juga nih terkait dengan modal, investor dan juga manajemennya seperti apa. Kan ada 2 pertanyaannya, boleh dibagi-bagi? Yang penting nggak berantem dah kalian ya. Karena sama-sama digital ya, jadi kebetulan Pak Taya sama Dapur Wida ini kan bentuknya fisik ya. Kalau mereka ini kan bentuknya non fisik. Jadi pas banget nih. Silakan. Siapa dulu? Saya yang jawab ya. Silakan. Mungkin saya mau menjawab tentang yang manajemen tadi ya. Nah, mungkin sama kayak yang di digital advertising tadi, karena kami bergerak di software developer, itu kan kurang lebih kayak freelance gitu kan. Nah, jadi kami bergerak itu ketika ada klien. Jadi ketika ada klien mintanya apa, di situ kami requirement dulu terlebih dahulu. Klien kebutuhannya seperti apa, struktur database-nya seperti apa, bahasa pemrogramannya seperti apa. Setelah nanti ketemu requirement-nya seperti apa, di situ kami buat kontrak. Nah, kontrak itu yang nanti akan menjadi dasar antara kami dengan klien, itu yang mengikat di situ. Di kontrak itu nanti berisi mulai dari requirement sampai jangka waktu pengerjaan, sampai ke biaya pengembangan, biaya instalasi, sampai ke maintenance-nya nanti seperti apa. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis kayak freelance itu, kontrak itu sangat penting di awal, karena itu akan menjadi perjanjian ke depannya antara klien dan pengembangnya. Nah, mungkin kalau untuk lebih ke prakteknya sehari-hari, karena kami itu tim, mungkin kami baginya hari ini si A harus mengerjakan fitur ini. Nah, to-do list-nya itu seperti apa dalam sehari, itu terserah mau dikerjakan jam berapa, mau pagi, mau siang atau malam, yang penting dalam sehari itu harus selesai begitu. Mungkin seperti itu sih Kak dari kami. Oke, dari kakaknya yang satunya, dari kembarannya. Silakan. Oke, berarti saya menjawab yang soal investor ya. Investor, betul. Modal juga ya sama ya. Kalau modal awal di bidang software development dan juga sama di bidang digital, sebenarnya modal awal kami itu sebenarnya laptop dan kemampuan dalam hal, kalau di software berarti dalam hal pemrograman atau ngoding. Kuota internet juga Kak? Gimana? Kuota internet juga? Oh ya itu juga. Itu penting loh. Betul, itu pasti. Dan kita semua juga mayoritas pasti kan kalau kayak laptop atau komputer pasti kan dibiayai pertama sama orang tua. Saya pun juga seperti itu. Di awal dibiayai orang tua, dibelikan laptop. Nah, saya berpikir dari laptop ini saya bisa dapat uang nggak ya? Apa cuma saya jadikan sebagai barang mati gitu. Nah, ternyata puji Tuhannya sampai sekarang akhirnya saya bisa balikin modal ke orang tua saya untuk laptop itu. Seperti itu. Ya, yang penting tadi ya, laptop, kuota internet, dan kemampuan. Dan skill itu. Ya, modalnya tetap balik lagi ke skill. Cuman bedanya kalau yang diwujudkan itu usahanya adalah usaha berbentuk fisik seperti makanan, minuman atau benda-benda gitu ya, atau mungkin kerajinan, itu butuh yang namanya modal duit juga ya teman-teman. Hanya saja kalau teman-teman di bagian software developer atau digital advertising itu yang dibutuhkan paling penting ya media ya, sarana prasarananya dan juga tetap skill. Semuanya ini punya skill, nggak mungkin nggak punya skill gitu ya. Sekarang jadi orang-orang hebat. Oke, kita doakan semoga semua usahanya boleh berjalan dengan lancar, bahkan semakin berkembang, semakin banyak kliennya dengan kita di sini dipromosikan juga nih kan ya. Jadi mahasiswa besok kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, gimana sih buat jadi orang yang kerja di digital advertising, gimana cara bikin kue yang enak dan juga kualitasnya mantep gitu ya. Beliau-beliau ini adalah orang-orang yang harusnya kalian cari gitu ya. Dan luar biasa baik
yang sudah menjadi alumni maupun masih jadi mahasiswa, semuanya tidak ada batasan usia untuk memulai usaha. Mereka bisa memulai usaha dari mata kuliah, bisa menjadi wirausaha muda. Tentu saja teman-teman yang lain juga pasti bisa kalau ada niat dan juga kemampuan dan kemauan pastinya. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah menghebohkan acara di sore hari ini, sudah berbagi banyak informasi, ilmu, pesan juga, tipsnya juga mungkin buat teman-teman yang masih ragu untuk memulai usaha, mulai terfikirkan mau usaha apa setelah yang ini gitu ya, bukan setelah yang satu ini. Lancar-lancar usahanya, terima kasih sudah menemani saya di sini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah beratensi juga terima kasih, pertanyaannya luar biasa, semakin melengkapi informasi kita di sore hari ini. Akhir kata kalau gitu saya Nani Kurniawati pamit. Undur diri dari panggung yang heboh ini gitu ya. Dan juga rekan-rekan yang ada di sini juga akan pamit bersama dengan saya ya. Terima kasih, salam satu hati. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Woi, luar biasa. Saya serahkan kepada MC-nya. Mari silakan kakak-kakak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tapi Kak, ada kenapa sedikit nih? informasi nih. Untuk para apa sih ini namanya kakak-kakak yang sangat talent banget ya gitu. Sangat kreatif minority gitu ya. Bener banget ya. Nah, jangan lupa nanti ke ruangan akan menandatangani sesuatu. Oh gitu. Iya. Ada sesuatu sesuatunya gitu ya. ya Kak ya. Boleh kakak yang tuntun nanti Oh Kak. iya, saya akan tuntun Oke. ke jalan yang benar. Dari mana nih? Turunnya dari mana Kak? Aduh. Dari sini ya turunnya ya? Dari mana saya turunnya? Dari atas. Oh, Dari atas, aduh. Ya Bebas benar, mau dari ya mana benar. aja. Dari atas ke bawah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Oke. Ke dompet. Sebelum turun difoto dulu dong. Iya, Iya, foto iya, dulu iya. dong. Kita agak Silahkan jauh. berpendapat dulu dong. Jangan ada kita dong. Kita minggir dulu. Bahaya. Jangan ada dendam di antara kita ya Kak. Senyum paling manis.